Halo teman-teman, saya Roni Marudit Situmorang. Jadi aku hari ini konten pertama ya teman-teman, pengen bahas mengenai gunung api teman-teman. Nah, jadi untuk konten pertama ini kita langsung aja bahas gunung api Una-Una teman-teman. Nah, di sini apa terlihat teman-teman? Nah, jadi Gunung Una ini teman-teman, dia cukup menarik. Menariknya adalah Gunung Api Una-Una itu merupakan gunung api yang berada di Teluk Tomini, teman-teman. Jadi di sini ada teluk. Nah, di antara 3 provinsi yaitu Sulawesi Utara di lengan timur laut. Terus ada Provinsi Gorontalo tepat di utara Gunung Una-Una teman-teman, dan ada juga Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di barat hingga tenggara dari Gunung Una-Una ini teman-teman. Menariknya, Teluk Tomini ini memiliki 90 pulau teman-teman, tapi cuman satu yang merupakan gunung api yang pernah meletus pada abad ke-20. Nah, jadi teman-teman, untuk membahas Gunung Una-Una ini, kita harus tahu dulu teman-teman, sebenarnya gunung api itu terbentuk dari 4 kemungkinan. Bukan 4 kemungkinan sih, tapi lebih tepatnya terbentuk pada 4 wilayah teman-teman. Yaitu ada yang namanya busur kepulauan atau island arc bahasa Inggrisnya, dimana ini dia terbentuk di antara kepulauan, seperti di Indonesia itu merupakan kebanyakan gunung api island arc seperti di Pulau Jawa, di Pulau Banda dan sekitarnya, Nusa Tenggara, bahkan di Pulau Sulawesi Utara ini juga teman, seperti di Kepulauan Sangihe, dan juga di Provinsi Sulawesi Utara dari Gunung Ambang hingga Tangkoko 2 saudara. Nah, jadi teman-teman, Gunung Una-Una ini termasuk island arc atau ada juga ACM, Arc Continental Margin, yang terbentuk di tengah-tengah benua seperti Kalihari di benua Afrika, dan ada juga MOR atau Mid Oceanic Ridge, di mana dia kalau kita SMA dulu dibilang pemekaran kerak samudra, seperti bisa kita bilang Islandia. Nah, jadi Pulau Islandia itu punya beberapa gunung api yang terbentuk secara pemekaran kerak samudra. Kemudian ada juga gunung api hotspot, ini yang terakhir. Jadi dia terbentuk di tengah-tengah dari lempeng itu sendiri, dan dia acak. Nggak hanya di tengah-tengah, bisa juga di sudut, tapi dia tidak terhubung dengan zona subduksi. Nah, kalau island arc itu kan kebanyakan karena zona subduksi. Subduksi itu maksudnya pertemuan antar lempeng teman-teman, seperti di Pulau Jawa itu ada namanya subduksi dari lempeng Australia dan juga lempeng Asia, Eurasia. Nah, jadi terbentuklah pegunungan di Pulau Jawa. Begitu juga di tempat-tempat lain di Indonesia. Nah, jadi Gunung Una-Una yang sendirian ini termasuk ke dalam island arc atau hotspot teman-teman. Seperti kita tahu, Hawaii itu benar-benar di tengah dan dia jauh dari gunung api lainnya. Apakah ini cukup jauh sama dengan seperti gunung-gunung di Hawaii seperti Gunung Kilauea? Nah, ternyata teman-teman, jawabannya tidak teman-teman. Gunung Una-Una juga merupakan gunung api yang konvergen. Nah, jadi di sini terdapat kompleks lempeng-lempeng kecil teman-teman. Kebetulan sekali untuk yang berada di Gunung Api Ambang hingga Tangkapa 2 saudara, dan juga Gunung Raung hingga ke Kawio Barat, itu daerah lempengnya itu berada di sebelah
timurnya teman-teman. Nah jadi ini kalau teman-teman bisa lihat lebih jelas nanti, dia tuh benar-benar disubduksi dari sebelah sini masuk sehingga terbentuk gunung api Ambang hingga Tangkoko Dua Saudara, lalu di Kepulauan Sangihe ada Gunung Ruang hingga ke Gunung Api Awu dan Gunung Kawiyo Barat yang di dalam lautan. Nah, jadi teman-teman, kalau Gunung Una-Una ini dia spesial teman-teman. Satu-satunya dari subduksi arah laut bagian Laut Sulawesi di atasnya Gorontalo ini teman-teman. Jadi dia masuk ke dalam lalu membentuk partial melting, jadi lempengnya itu terpanaskan karena gesekan tadi, singkatnya seperti itu. Lalu muncul ada Gunung Una-Una di sini teman-teman. Nah singkatnya di sini aku ada gambar. Nah ini tadi udah dijelasin ya teman-teman. Ini ada yang terbentuk MOA, dia benar-benar di tengah. Karena mokar ya, divergen. Kalau dulu bahasa SMA-nya kelas 10 ada divergen, jadi dia menjauh, lempeng-lempeng itu menjauh. Sedangkan ada juga yang hotspot. Jadi hotspot itu dia terbentuk karena ada naiknya api-api dari mantel teman-teman. Seperti di sini, anggap aja lah Hawaii. Lalu ini ada Island Arc yang kita bahas tadi, zona subduksi ya teman-teman. Jadi dia terbentuk partial melting di bawah. Nah, kita akan lihat di sini, ini gunung-gunung api hotspot di dunia. Ternyata di Indonesia itu nggak ada teman-teman, karena Indonesia kan sangat, di sini bisa kita lihat biru muda ini, nanti aku tunjukin ya teman-teman. Ini artinya adalah zona subduksi. Bahkan di Sulawesi sendiri ada zona subduksi yang kecil-kecil gitu, lempeng-lempeng kecil. Nah, jadi di sini bisa kita lihat hotspot ada di Oceania, di antara Selandia Baru dan juga Australia, ada juga cukup banyak di benua Afrika, ada di Amerika juga, dan juga banyak juga di samudra-samudra seperti Gunung Hawaii yang ada di sini teman-teman. Nah, sampai sini, di sini kita lihat dari pemekaran zona subduksi, dari Una-Una tadi teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Jadi NSA itu adalah North Sulawesi Arm, atau bisa juga disebut dengan lengan utara Sulawesi. Nah, itu karena dia terlalu dekat dengan zona subduksi, dia tidak terbentuk gunung api di Gorontalo teman-teman, atau di sekitarnya, tapi dia malah lebih kena ke daerah Gunung Una-Una ini tadi teman-teman. Dan uniknya itu cuman ada satu gunung api di sana teman-teman. Sedangkan yang paling kanan ini ada subduksi lagi dari lengan timurnya tadi yang di Provinsi Sulawesi Tengah, bagian selatan dari Gunung Una-Una kalau teman-teman ingat tadi. Dan di sini ini adalah Pulau Una-Unanya teman-teman. Nah, Pulau Una-Una yang ada di sini itu cukup datar lah teman-teman. Kalau kita lihat Gunung Hawaii kan, gunung-gunung di Hawaii itu perisai ya, kalau kita dulu pernah dengar perisai. Jadi dia aliran lavanya itu mengalir secara kecil-kecil. Nah, secara sekilas memang Gunung Una-Una ini seperti gunung api perisai teman-teman. Tapi ternyata tidak juga teman-teman. Pada abad ke-20 sempat Gunung Una-Una ini sampai mencapai skala VEI 3, 2, bahkan kemungkinan 4. Jadi ini cukup berbahaya teman-teman. Dangerous volcanic area ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat juga di sini. Ini salah satu dari kawah Gunung Una-Una ya teman-teman, waktu hampir meletus ya teman-teman.
Nah, jadi kalian bisa baca lebih lanjut di kumparan aku di kumparan.com /Roni Marudut S, atau yang bisa kita berikan di kolom komentar di bawah ini. Nah, di sini juga bisa kita lihat ternyata erupsi Gunung Una-Una pada 18 Juli 1983 hingga 16 Desember 1983 memiliki skala VEI 4, teman-teman. Dimana di sini 2/3 wilayah Pulau Una-Una hangus terbakar dan erupsinya menyisakan sebuah danau yang dikelilingi rumputan hijau yang memenuhi area puncak Gunung Una-Una. Nah, pada saat itu tidak terdapat korban jiwa, teman-teman. Nah, ini bagusnya dari dulu ada Direktorat Vulkanologi, teman-teman, yang sekarang jadi PVMBG. Di mana pada tanggal 18 Juli terjadi erupsi freatik pertama. Para penduduk mulai diungsikan ke Pulau Togian dan Ampana, daratan Sulawesi, yang jumlahnya seluruhnya 7.000 jiwa. Jadi pada tahun-tahun itu, teman-teman, 1989 itu memang ada beberapa gunung api yang meletus secara besar. Nah, Direktorat Vulkanologi ini cukup apik dan bagus untuk melakukan pengungsian di wilayah Gunung Una-Una, sama seperti di Gunung Kibesi di Busur, Maluku Utara, teman-teman. Jadi ada Gunung Kibesi di selatan dari kepulauan di Pulau Ternate, itu ada gunung-gunung, pulau-pulau gunung gitu. Ada Kibesi, itu juga cukup besar letusannya. Dan sebelumnya juga udah pernah tercatat letusan-letusan yang besar. Hingga dulu mungkin pada abad 18 atau 19, kalau salah bisa dikoreksi, teman-teman, itu pernah menyebabkan malapetaka di Pulau Kibesi itu, teman-teman. Nah, jadi sampai sini kita sudah tahu, teman-teman, bahwa Gunung Api Una-Una atau Kolo itu terletak di Teluk Tomini, di antara Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan juga Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dia merupakan satu-satunya gunung api yang terbentuk dari tumbukan lempeng antara lempeng Laut Sulawesi dan juga di sini ada lempeng lengan Sulawesi, teman-teman. Dan terbentuklah Gunung Una-Una, satu-satunya gunung yang terbentuk dari benturan itu. Mungkin karena juga lempengnya kecil ya, teman-teman, jadi hanya terbentuk satu. Dan bisa kita tahu juga, teman-teman, kalau konvergensi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara itu terbentuk dari area timurnya, teman-teman. Jadi sebenarnya arah subduksinya berbeda, teman-teman. Jadi tidak hanya berdasarkan bisa kita bilang Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo itu tidak hanya karena berbatasan secara administratif, tapi terbentuknya kondisi kompleks geologinya juga berbeda, teman-teman, secara ke gunung apian, teman-teman. Ya, terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe di bawah ini. Thank you.